Balika Fadu hari ini, Abhishek menikah dengan Asa. Anandi mengingat masa-masa indah pernikahannya dengan Jagdish, lalu mengingat keburukan Jagdish padanya. Anandi mengeluarkan koper dan memasukkan barang-barang Jagdish di dalamnya dan menguncinya. Anandi membuang kuncinya keluar. Kalyani menemukannya lalu masuk ke dalam. Makan Singh mengatakan jika Anandi menyuruhnya untuk membuang atau membakar koper itu. Kalyani ragu. Dia meminta Makan membawa koper itu masuk ke dalam. Kemudian Kalyani membuka koper itu dan memeriksanya. Kalyani melihat barang-barang Jagdish dan menjadi emosional dan curiga mengapa Anandi melakukan ini. Kalyani menutup kopernya lalu menguncinya. Kalyani memutuskan untuk menyimpannya. Jagdish, Gauri dan ibunya pulang ke rumah. Gauri merasa sedih dan teringat dengan bayinya. Jagdish menghiburnya. Dia mengatakan jika dia tidak berharap Anandi melakukan ini. Gauri merasa bersalah pada bayinya. Jagdish mengatakan jika tentang bayi mereka itu adalah kesalahan Anandi. Dan mengenai studinya Jagdish mengatakan bahwa dia akan belajar mendalaminya lagi atau dia akan mencoba berbicara dengan dekan. Di Jaitsar, Kalyani bertanya pada Anandi apakah dia menghubungi Jagdish beberapa hari ini. Anandi terdiam, lalu dia mengatakan iya dan semuanya baik-baik saja. Kalyani mengangguk. Anandi pergi. Abhishek memakaikan gelang pada Asa. Madan Singh datang dengan beberapa penduduk. Penduduk memukuli Abhishek. Madan Singh mematahkan gelang Asa. Kemudian Madan membawa Asa pulang dan mengurungnya di kamar. Madan Singh datang ke rumah Kalyani. Dia mengadukan tentang Abhishek dan Asa. Anandi mengatakan jika Abhishek adalah seorang dokter yang baik, ingin menikahi Asa, jadi mengapa Abhishek dan Asa tidak bisa menikah. Madan Singh marah pada keluarga Singh karena mendukung Abhishek bukan mengusirnya dari desa. Fasan memintanya tenang dan memecahkan masalah dengan damai. Kalyani berbicara dengan hormat pada Madan Singh. Dia mengatakan kehormatan Madan Singh adalah kehormatannya juga karena Sukna menikah dengan putranya. Tapi hidup telah mengajarkan bahwa kehormatan tidak lebih penting dari rasa kemanusiaan. Tidak lebih besar dari kehidupan gadis miskin setelah kehilangan segalanya. Dia mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup, jadi dia harus memikirkannya kembali. Madan Singh marah. Dia tidak berharap Kalyani berbicara seperti Anandi. Madan mengatakan jika Asa menikah, orang akan meludahi wajahnya dan tertawa karena dia tidak bisa mengendalikan seorang janda dan itu akan membawa nama buruk bagi keluarganya selama 7 generasi berikutnya. Jadi dia tidak akan mengubah keputusannya dan tetap menjaga tradisi keluarga. Byron mencoba berbicara dengan Madan Singh, namun dia tidak mau mendengarkan dan mengatakan jika mudah memberikan pidato kosong. Madan mempertanyakan apakah Kalyani akan menikahkan kembali menantu mereka Anandi. Kalyani mengatakan jika ini merupakan dua sisi yang berbeda. Jagdish masih hidup jadi Anandi bukan janda. Madan Singh mengatakan tidakkah kau lihat kehidupan Anandi sekarang lebih buruk dari kehidupan janda. Suaminya menikmati hidup dengan istri kedua. Byron mengatakan jika Anandi setuju maka dia akan menikahkannya sebagai seorang ayah. Dan dia telah memberikan keputusan itu pada Anandi. Madan mengejek bahwa tidak semua orang bisa menjadi mertua seperti Byron. Serahkan urusan keluargaku padaku. Madan Singh berkata bahwa dia akan mengirim Asa ke asrama. Madan Singh memperingatkan keluarga Kalyani untuk memutuskan sesuatu atau tidak Sukna akan menanggung akibatnya. Madan Singh pergi. Semua orang menjadi khawatir namun Anandin meyakinkan mereka bahwa Syam tidak akan membiarkan Madan Singh menyakiti Sukna. Semua orang tetap merasa khawatir. Abhishek berbicara dengan Sukna di telepon. Dia merasa khawatir jika Madan mengirim Asa ke asrama sebelum Syam pulang dari Chennai. Abhishek mengatakan jika dia ingin menikahi Asa dan telah mempersiapkan pernikahannya. Dia meminta Sukna membawa Asa keesokan paginya. Sukna menelpon Syam dan memberitahu segalanya. Dia meminta Syam untuk segera pulang. Kemudian Sukna mencari kunci di kamar Madan Singh ketika ibu mertuanya di dapur. Dia mendorong peralatan ke bawah sambil mencari. Ibu mertuanya mendengarnya. Sukna menemukan kuncinya, namun ibu mertuanya sampai di sana dan menanyainya mengapa dia berada di sini. Ibu mertuanya curiga dengan Sukna ada di kamarnya. Sukna berbohong jika dia mencari tinta pena untuk Varun.
Ibu memberikan pulpen untuk Varun, lalu bertanya mengapa Sukna tampak khawatir. Dia beralasan bahwa dia merasa lelah. Lalu mertuanya memintanya istirahat setelah makan. Asa sedang menangis. Sukna membuka pintu dan menenangkannya. Sukna meminta Asa untuk menghapus air matanya dan memulai hidupnya yang baru. Dia bertanya pada Asa apakah dia mau menikah dengan Abhishek. Asa menjawab lebih dari hidupku sendiri. Sukna mengatakan akan membantunya pergi dari sini. Dia memberitahu jika Abhishek telah mempersiapkan pernikahan mereka dan Asa harus pergi ke kuil itu. Sukna membawa Asa keluar dari kamar. Mereka mendengar suara Madan Singh. Madan Singh meminta istrinya untuk mengemasi barang-barang Asa dan segera membawanya ke asrama. Istrinya mengatakan untuk menunggu sampai Syam pulang, namun Madan mengatakan untuk tidak memerlukan izin siapapun dan segera membawanya. Sukna dan Asa terkejut. Mereka keluar dari pintu belakang. Madan Singh datang dan terkejut melihat pintu kamar telah terbuka. Dia curiga pada Sukna. Dia bertanya pada istrinya di mana Sukna berada. Istrinya mengatakan jika Sukna sedang beristirahat di kamarnya. Madan memerintahkan anak buahnya mencari Asa. Asa bersembunyi di balik semak-semak setelah anak buah Madan pergi. Asa pergi ke kuil terdekat. Asa duduk di depan kuil. Dia mengingat tentang Abhishek lalu tertidur di sana. Pendeta melihatnya lalu menyelimutinya. Madan Singh dan anak buahnya datang ke sana. Mereka melihat Asa yang diselimuti namun mereka mengira jika itu adalah pendeta yang sedang tertidur. Mereka pun pergi. Keesokan paginya Asa terbangun. Pendeta bertanya pada Asa mengapa dia sendirian di kuil pada malam hari. Asa mengatakan jika dia akan memberitahunya nanti karena dia harus pergi ke suatu tempat dan seluruh masa depannya bergantung padanya. Asa meminta berkat dari pendeta. Saat itu lonceng kuil berdering. Pendeta mengatakan bahkan sekarang dewa pun bersamamu. Abhishek sedang menunggu Asa di kuil. Asa datang dengan berlari. Abhishek senang. Abhishek mengatakan jika mereka akan melakukan ritual pernikahan, setelah itu akan meminta restu. Namun jika kita tidak mendapatkannya maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Di rumah Madan, dia meneriaki anak buahnya karena tidak bisa menemukan Asa dan Abhishek. Mereka harus menemukan Asa sebelum matahari terbenam. Tak lama Madan mendapat telepon dari seseorang. Lalu Madan menarik sebuah pedang dan bergegas pergi. Sukna terkejut melihatnya. Dia berusaha menghalangi Madan namun gagal. Di kuil, Asa mengenakan pakaian pengantin dan bersiap melakukan ritual pernikahan. Mereka mengalungkan rangkaian bunga satu sama lain kemudian melanjutkan ritual putaran api suci. Saat Abhishek ingin meletakkan sindor, Madan Singh datang dan dengan pedangnya memotong selendang pernikahan mereka. Madan berteriak pada Asa bahwa dia akan mempermalukan keluarga dan dia memperingatkan Abhishek. Dia menarik Asa keluar. Keluarga Kalyani dan warga desa datang. Madan mengejek mereka dan mengatakan jika mereka tidak mempekerjakan Abhishek di sini maka matanya tidak akan tertuju pada Asa. Abhishek meminta restu, namun Madan menamparnya dan mengatakan jika dia bisa menghabisinya demi menjaga martabatnya dan dia mengancam Abhishek untuk pergi dari desa ini. Madan menyeret Asa, namun Abhishek menghentikannya karena sekarang Asa adalah istrinya. Anandi memohon pada Madan Singh untuk membiarkan mereka pergi dan mencoba untuk berbicara tentang mengubah tradisi masyarakat. Madan Singh bertanya pada warga apakah mereka setuju dengan pernikahan ini. Warga hanya diam tidak berkata apapun. Byron meminta mereka untuk berbicara namun mereka tetap diam. Asa mengatakan jika warga hanya bicara saat dibutuhkan dan mendengarkan apa yang ingin mereka dengar. Sebelumnya saat pendeta palsu menyerangnya tidak ada yang mau berbicara untuknya. Hanya Anandi yang membelanya kalau tidak maka kehidupannya sekarang seperti di neraka. Mendengar semua itu warga satu persatu mengangkat tangannya dan mengatakan jika mereka setuju dengan pernikahan ini, Abhishek adalah pria yang baik dan Asa akan bahagia bersamanya. Madan Singh marah lalu pergi. Abhishek meletakkan sindoor pada Asa. Semua orang terlihat bahagia. Kalyani membayangkan jika itu adalah Anandi bukannya Asa.